Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yulita dari kelas 10 IIS 2. Pada bagian ini, kita akan mempelajari secara garis besar awal pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada hal ini, dipusatkan beberapa kerajaan Islam yang ada di berbagai daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di bagian Indonesia Timur. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Salah satunya Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kemudian, kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya, mencakup daerah Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dengan rentang tahun 1607 hingga tahun 1636. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang saat itu merupakan daerah yang menguntungkan, sebab dikenal sebagai sumber timah utama. Masa keruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Kemunduran dari Kesultanan Aceh disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Menguatkannya negara penjajah. 2. Perebutan kekuasaan pewaris Tatah Aceh. Yang ketiga, perang saudara. 4. Adanya pembayaran upeti ke Sultan. Kelima, ditolaknya persekutuan dengan Perancis. Yang terakhir, Sultan Mahmud Shah yang masih muda dan lemah menjadi penguasa. Peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua ada Gunungan. Yang ketiga ada Masjid Tua Indrapuri. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa, salah satunya adalah Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari sejarah Kerajaan Hindu Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mengalami keruntuhan setelah adanya perang saudara, merebutkan tahta antara Pangeran Sedolepen dengan Sunan Prawoto. Pangeran Sedolepen terbunuh. Kemudian dilanjutkan anaknya yang bernama Arya Panangsang berhasil mengalahkan Sunan Prawoto. Akhirnya, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Arya Panangsang dan kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang. Pindahnya pusat Kerajaan Demak ke Pajang mengakhiri Kerajaan Demak dan memulai Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, yang kedua ada situs kolam wudhu, yang ketiga ada makam Sunan Kalijaga. 3. Kerajaan Islam di Maluku Utara, salah satunya yaitu Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Masa kebesaran dan keruntuhan Kesultanan Ternate. Masa kebesaran dan keruntuhan Ternate di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah, Ternate mengalami kebesarannya. Selain Bahabullah berhasil mengenyah orang Portugis dan Maluku Utara, Bahabullah berhasil pula meluaskan kekuasaan sehingga danau di sebelah utara dan itu atau Ambon di sebelah selatan kekuasaan Ternate yang meliputi 27 pulau besar dan kecil. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore
mengalami kegagalan. Demikian pula usahanya untuk mengusir Portugis dari Ambon. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing atau Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Kesultanan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar pulau dan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Kesultanan Ternate. Yang pertama yaitu ada Keraton Kesultanan Ternate, yang kedua ada Benteng Toluco, yang ketiga ada Masjid Sultan Ternate. 4. Kerajaan Islam di Kalimantan. Salah satunya yaitu Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Iman Ali Ar-Ridho di daerah muara Sungai Kapuas, yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda. Masa kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Pontianak. Masa kejayaannya adalah pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada 15 Maret 1895. Dia digantikan oleh putranya, yaitu Syarif Muhammad Al-Qadri pada tahun 1895 sampai 1944, yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada 6 Agustus tahun 1895. Pada masa ini, hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Masa keruntuhannya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Pontianak pada saat kepemimpinan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula, bala tentara Kekaisaran Jepang datang ke Pontianak sekitar 1942 yang bersekutu dengan Belanda untuk menghancurkan Kerajaan Pontianak. Peninggalan Kerajaan Pontianak. Yang pertama ada kursi singgasana dan yang kedua cermin pecah 1000. Maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami dan ada salah kata. Cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.